kelompok kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas tentang plantae. Pengertian plantae itu sendiri adalah plantae merupakan kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Klorofil yaitu zat hijau yang fungsinya untuk fotosintesis, yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang bersifat autotrof. Kingdom Plantae juga ialah tingkatan takson yang digunakan untuk mengelompokkan organisme yang memiliki akar, batang, dan daun sejati yang merupakan organ hasil diferensi jaringan. Adapun urutan takson yaitu ada kingdom, diviso, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kingdom merupakan takson tertinggi karena kingdom memiliki jumlah takson yang lebih banyak dibandingkan takson tumbuhan lainnya. Diviso atau divisi pada tumbuhan mempunyai 3 di dalamnya, yaitu Pteridophyta tumbuhan paku, Spermatophyta tumbuhan berbiji, Brytophyta tumbuhan lumut. Pteridophyta tumbuhan paku merupakan divisi dari kingdom Plantae. Tumbuhan paku terdiri dari akar, batang, dan daun sejati, dan pembuluh pengangkut. Spermatophyta tumbuhan berbiji adalah tumbuhan yang mempunyai suatu biji. Biji merupakan bagian dari bakal biji yang di dalamnya terkandung calon individu baru. Brytophyta atau tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang biasanya berwarna hijau, tumbuhan di darat. Klasis atau kelas, takson ini berada di bawah takson divisi, dan di atasnya takson ada ordo. Nama-nama tumbuhan memiliki akhiran nama yang berbeda-beda. Nama itu mengkategorikan tumbuhan berdasarkan kelasnya. Nama-nama klasis atau kelas. Klasis ini berada di bawah takson divisi, dan di atasnya takson ada ordo. Nama-nama tumbuhan memiliki akhiran nama yang berbeda-beda. Nama itu mengkategorikan tumbuhan berdasarkan kelasnya. Nama-nama takson kelas antara lain Edonaea. Ini tipe baca lagi. Nama itu mengkategorikan tumbuhan berdasarkan kelasnya. Nama-nama takson kelas antara lain Edoneae tumbuhan berbiji tertutup, Opsida untuk lumut, Piceae untuk alga, dan lain-lain. Selanjutnya ada ordo atau bangsa. Setelah mengetahui anggota takson pada kelas, maka dikelompokkan lagi menjadi takson bangsa. Takson ini agar mengetahui persamaan ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Umumnya akhiran ales yang biasa digunakan untuk mengelompokkan pada takson bangsa. Famera. Selanjutnya di bawah takson bangsa ada takson famera atau famili. Takson famili berada di bawah takson bangsa, yang berarti anggota takson ini atau anggota takson bangsa akan dikelompokkan lagi beberapa famili, yaitu penggunaan akhiran Aisae biasanya digunakan pada takson famili. Di bawah takson famili ada genus atau marga. Takson genus merupakan takson yang mempunyai kaidah khusus dalam penulisan nama genus, yaitu huruf besar pada kata. Yaitu huruf besar pada kata pertama dan dicetak miring atau di garis bawahi. Selanjutnya ada takson yang paling terakhir, yang paling kecil, yaitu takson spesies atau spesies. Dan dari setiap takson tumbuhan yang ada, spesies merupakan takson anggota yang memiliki persamaan ciri paling banyak dibandingkan dari takson tumbuhan. Takson tumbuhan memiliki persamaan ciri paling banyak dibandingkan takson tumbuhan. Takson ini mempunyai organisme yang jika melakukan perkawinan secara ilmiah akan memperoleh keturunan yang subur. Nama spesies memiliki 2 kata, yang dimana pertama menunjukkan nama genus dan nama kedua menandakan spesifiknya. Ya, tolong. Diviso pada tumbuhan plantae dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut yaitu suatu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat
dan biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Nah, serta tidak mempunyai pertumbuhan Astaga. tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut yaitu satu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat, biasanya tumbuhan ulang nih. Cukian. Ya, bagaimana bisa potong ini di jeda bagaimana? Jangan ngomong ulang toh. Tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut yaitu suatu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat dan biasa tumbuh di tempat yang lembab. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati, serta tidak mempunyai pembuluh angkut, silem, dan floem. Jenis tumbuhan lumut bryophyta yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Yang kedua ada tumbuhan paku atau pteridophyta. Tumbuhan paku ialah suatu tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati, yang berkembang biak dengan spora kormophyta atau berspora, dan mempunyai pembuluh angkut, silem, dan floem. Mempunyai klorofil, berakar serabut, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Jenis tumbuhan paku terbagi menjadi 4 kelas, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Kata spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma, biji piton. Kelompok tumbuhan yang hidup di darat, mempunyai akar batang dan daun sejati. Tracheophyta, autotrof serta dapat menghasilkan biji. Daun sejati, Tracheophyta, autotrof serta dapat menghasilkan biji. Jenis tumbuhan berbiji spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Algiospermae atau Algiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae atau Gymnospermae. Gymnospermae ialah suatu tumbuhan yang biasanya tidak ditutupi oleh bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Cichadmae, Gingoinae, Coniferales, Genitinae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Algiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup ialah tumbuhan yang bijinya terdapat pada dalam bakal buah. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Selanjutnya ada tumbuhan yang hidup di perairan, yaitu pertama open brachycolor atau Traspolia geographori. Tanaman ini diberikan nama open brachycolor karena memang bentuknya yang terlihat seperti otak manusia yang terbelah. Tumbuhan ini memiliki warna merah cerah atau seperti merah muda dan hijau yang tumbuhan subur di perairan dangkal dan hangat. Wilayah ekologi tropis. Tanaman ini memakan zooplankton dan juga organisme kecil lainnya pada saat sesudah matahari terbenam. Selanjutnya yang kedua, tumbuhan Phasodania. Phasodania merupakan tumbuhan yang ada di laut Mediterania. Tanaman ini umumnya tumbuhan pada perairan higienis, serta adanya tanaman ini juga menjadi penanda jika perairan tersebut sangat bersih dan terbatas dari polusi. Yang ketiga, milfoils atau Myriophyllum. Tumbuhan ini memiliki daun yang berbentuk seperti bulu burung, sehingga tumbuhan ini seringkali dipakai untuk menghiasi akuarium hias untuk ikan air laut. Yang keempat, hyacinth atau Hyacinthus. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang menyebar di bawah air dengan mudah sehingga tanaman lainnya akan sulit untuk berkembang biak. Yang kelima, water wheel plant atau yang biasa disebut dengan Aldrovanda.
Waterwheel plant merupakan tumbuhan laut yang bersifat karnivora yang hidupnya beragam bebas di permukaan laut. Tumbuhan ini memiliki bentuk yang sangat indah dan tidak memiliki akar sehingga hidup mengambang di permukaan air. Yang keenam, anubias. Anubias merupakan tumbuhan yang biasanya ditemukan di perairan dan juga di rawa. Tumbuhan ini biasanya bisa tumbuh sangat baik ketika ada di bawah permukaan air karena hanya dapat bisa tumbuh dengan sangat baik ketika ada di bawah permukaan air saja. Anubias diberikan nama seperti dewa Mesir kuno yaitu Anubis karena memang tanaman ini hanya bisa tumbuh pada lingkungan yang gelap saja. Yang ketujuh, yellow floating heart atau Nymphoides peltata. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang bentuknya menyerupai bunga lili dengan warna putih serta kuning. Umumnya tumbuhan ini lebih banyak ditemukan di sebagian besar wilayah Eropa serta Amerika Serikat. Yang kedelapan, cabomba. Tanaman ini biasanya dipakai sebagai tanaman hias dan juga tanaman penghasil oksigen dalam akuarium. Yang kesembilan, caltrops atau trapa, yang merupakan tumbuhan laut yang hidupnya mengapung di atas permukaan air serta memiliki buah yang dapat dikonsumsi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.